Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada semua oleh karena pertolongan dan kebaikan Tuhan. Hari ini senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya kita semua akan menerima lawatan daripada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kondisi hari-hari ini kita tidak bisa beribadah secara komunal, tapi saya yakin dan percaya hadirat lawatan kuasa Tuhan tidak akan dapat dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Dia ada di tempat ini dan dia juga ada bersama-sama Bapak Ibu Saudara di rumah. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa hari ini. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus dan kami percaya Tuhan ada di surga menyediakan tempat bagi kami. Dan pagi hari ini Engkau berjanji akan mengutus Roh Kudus-Mu untuk setiap kami. Menguatkan kami, menolong kami. Di tengah-tengah kondisi apapun, kami harus tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Kami siapkan segenap keberadaan kami hari ini untuk memberikan pujian yang terbaik. Hanya bagi Engkau Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Yang pagi hari ini kami sembah dan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Kami rindu memuji dan menyembah Engkau pagi ini. Menaikkan pujian kami yang terbaik bagi Tuhan. Hormat bagi Tuhan, segala kemuliaan dan pengagungan hanya bagi Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kau
kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap pertolongan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih buat setiap penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Kalau kami boleh ada, semua oleh karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Katakan selamanya. Keselamatan-Mu besar bagi kami. Engkau sudah mati, Engkau bangkit. Bahkan hari ini Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Engkau berjanji, Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk menguatkan, menyertai kami selamanya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Katakan dengan segenap hatimu. Segenap hati kami menyembah, oh kami memuliakan-Mu. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Dan segenap hati kami menyembah Tuhan. Hatiku menyembah-Mu Yesus. Sungguh kami bersyukur. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas, haleluya, segala kebaikan-Mu. Kami memuji dan memuliakan Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap keberadaan kami bagi-Mu Tuhan, memuliakan-Mu. Ku bersyukur dengan segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, haleluya. Mari pagi ini sama-sama kita menyembah Tuhan. Buka hatimu, buka mulutmu, buka tanganmu bagi Tuhan pagi ini. Dia ada dan Dia siap melawat saudara dan saya pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus layak disembah, layak dimuliakan. Haleluya, Yesus. Terus mari kita menyembah Dia. Bapak Ibu yang di rumah, mari angkat suara, mari sembah Dia. Dia ada dan Dia hadir bagi saudara dan saya pagi ini. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih buat lawatan, terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami menikmati lawatan dan hadirat-Mu pagi ini. Bagi setiap kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau bertata di atas pujian kami pagi ini. Penyembahan kami rindu memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan pagi hari ini kami akan bersuka cita bagi Engkau Tuhan. Kami akan menari-nari dan melompat-lompat bagi Engkau. Karena Engkau Allah kami yang sudah ada dan sudah hadir bagi setiap kami dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan sorak-sorai yang mulia bagi Yesus Tuhan.
Dia Yesus yang sudah datang dan bertahta bagi setiap kami. Haleluya. Pagi ini kita bersuka cita bagi Tuhan, memberikan pujian yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Terima kasih Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, Kami rindukan kuasa lawan, kebangkitan. Sama-sama kita berlomba bagi Tuhan dan katakan, oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. sama-sama angkat jempol saudara, katakan, Praise Allah. kita bertepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Sukacitamu ada bagi kami, bertata berdaulat bagi kami Tuhan. Sama-sama katakan, Pemilik kehidupan selamatkan Yesus. Mari sama-sama angkat tanganmu dan katakan, kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertata, Kuat, haleluya, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau bertata dan berdaulat bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya lawatan-Mu ada di tengah-tengah setiap kami pagi ini Tuhan. Sama-sama mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama angkat tanganmu. Oh, 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 datanglah dan bertata, Haleluya. Pujian dan penyembahan kami hanya bagi Engkau Tuhan. belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Di sorak-sorak yang meriah bagi Yesus Tuhan. Engkau bertata, Engkau berdaulat, Engkau berkuasa memerintah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Engkau Raja yang layak kami tinggikan dan kami muliakan. Oh, haleluya, haleluya. Yesus. Pujilah aku Tuhan.
Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agunkan, Kau layani sembah. Menyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agunkan, Kau layani sembah. Oh Tuhan, Yesus Raja, Dia berkuasa danlah. Sama-sama katakan, oh haleluya, kami agunkan, ku agunkan Yesus Raja. Dia yang berkuasa, yang berkuasa. Sama-sama
atas segala raja yang layak kami sembah, yang layak kami muliakan pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini kami diberi kesempatan kembali untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau telah disenangkan melalui puji-pujian kami. Karena tidak ada tujuan lain kami datang di bait-Mu hanya selain daripada keinginan-Mu untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Akan memberkati kami dan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kami. Saat kami nanti menikmati rangkaian ibadah ini, kami akan berkata kami puas karena Roh Kudus-Mu bekerja dari awal sampai selesai. Kami tidak biarkan ada kuasa-kuasa lain yang mencoba mengganggu hati kami, pikiran kami, perasaan kami. Kami bersatu hati berkata dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerja Engkau dari awal firman-Mu disampaikan, menerjemahkan firman-Mu. Kami diberi kemampuan untuk memahami, terlebih diberi kesanggupan untuk melakukan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi untuk saudara terkasih. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, kami sangat yakin bahwa sukacita dari Tuhan menjadi kekuatan kita. Sehingga apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, maka sukacita dari Tuhan menjadi kekuatan kita. Hari ini kita sedang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah saudara, ingin kami sampaikan bahwa rangkaian dari perjalanan Yesus dari pada saat firman dinyatakan kepada Maria sampai dia lahir, kemudian dia melayani, kemudian dia mati, dikuburkan, dia bangkit, dan pada hari ini kita merayakan mengingat bagaimana dia naik ke surga. Semua punya makna. Jangan sampai ada di antara umat-umat Tuhan yang tidak menikmati rangkaian perjalanan Yesus. Jangan sampai rugi. Nah, saudara terkasih, kami tentunya sangat berterima kasih kepada Tuhan melalui Ibu Gembala mempercayakan pelayanan ini pada saat pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul kita akan baca dari pasal 1 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Nah, bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, demikian firman Tuhan. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Sekali lagi, saya bacakan ayat yang ke-11. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, dari ayat yang kita baca ini, ternyata murid-murid akan mengalami sesuatu yang luar biasa pada saat mereka melihat Yesus naik ke surga. Karena firman Tuhan berkata bahwa
Yesus yang terangkat ke sorga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat. Jadi saudara, ternyata pada saat kita melihat Yesus naik, ini juga menjadi sesuatu yang Tuhan perhitungkan untuk kita melihat dia datang kembali. Jadi saudara, luar biasa berkat dari kenaikan Yesus. Jadi saudara, jangan kita memilah, karena ternyata kalau kita perhatikan, perayaan kelahiran itu luar biasa. Perayaan Paskah luar biasa. Nah, kenaikan Yesus itu sepertinya sejarah yang dianggap biasa-biasa. Padahal Alkitab berkata bahwa bagi setiap kita, murid-murid yang melihat dia naik ke sorga, maka mereka ini juga punya kesempatan akan melihat dia datang kembali. Adakah jemaat Tuhan yakin satu ketika kita diberi kesempatan untuk melihat datang kembali? Nah, ternyata harus didahului dari kita melihat dia naik. Makanya saudara, memang kita tidak bisa lagi melihat peristiwa 2000 tahun lebih yang lalu bagaimana Yesus naik. Tapi hari-hari ini kita bisa menyaksikan dia naik dengan cara apa? Dengan cara kita meninggikan dia, mengagungkan dia. Apalagi kita pelayan-pelayan. Jujur, di era sekarang ini sudah banyak para pelayan-pelayan bukan meninggikan Yesus lagi dalam pelayanannya, tapi meninggikan diri sendiri, meninggikan gerejanya, meninggikan organisasinya. Tanpa sadar itu. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan pernah punya kesempatan untuk melihat dia datang kembali. Makanya saudara, setiap pelayanan-pelayanan kita atau seluruh aktivitas kita, kita menyaksikan dia ditinggikan, dia diagungkan. Nah, satu ketika dia datang kembali, maka kita punya kesempatan untuk melihat dia. Nah saudara, apa yang menjadi syarat untuk kita melihat selain daripada kita dapat melihat dia naik? Nah, syarat-syarat supaya kita dapat melihat dia naik dan menerima janjinya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Nah, ini luar biasa rahasia Tuhan. Kita akan lihat dari pasal 1, kita mulai dari ayat 1. Nah, ini yang pertama yang harus kita perbuat. Ayat 1, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Hal yang pertama, yang utama, ini yang harus kita lakukan. Apa? Yaitu menulis segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Berapa banyak tulisan yang kita sudah buat tentang Yesus? Berapa banyak? Kita tuliskan di loh hati kita, dalam hati kita. Berapa banyak? Ini yang utama, kita tuliskan. Makin banyak, makin bagus. Saudara terkasih, ada banyak orang yang suka buat catatan harian. Cuman sekarang kayaknya enggak kayak dulu ya. Dulu saya masih mengingat waktu SMP, SMA, itu kayaknya kita punya buku catatan harian kita. Apa saja yang terjadi, peristiwa-peristiwa penting, kita tuliskan.
Nah ternyata ini yang paling utama dari hari-hari ini. Kenapa saudara? Karena sekarang berebut. Banyak perkara yang nanti tertulis di hati kita masing-masing. Dan hati-hati kalau yang tertulis di hati kita, hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Contoh tentang kebencian, kepahitan. Itu berpengaruh, berdampak luar biasa. Satu contoh, banyak kebaikan yang kita tulis di hati kita tentang si A. Tapi satu kesalahan yang dilakukan, kita tulis di hati kita, yang baik tadi nampak enggak? Kelihatan enggak ada yang baik? Hilang yang baik oleh karena satu. Nah ini yang terjadi saudara. Orang-orang seperti ini tidak punya kesempatan untuk menyaksikan Yesus turun. Padahal saudara ini menjadi kerinduan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita semua. Untuk apa kita melayani? Untuk apa? Untuk mengejar saya dan saudara dapat melihat dan menyaksikan dia turun. Makanya saudara, hari-hari ini kita mulai dari bangun pagi, kita catat, kita tuliskan di hati kita, di pikiran kita, hal-hal tentang Yesus, hal-hal kebaikannya, perbuatannya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di ayat yang kedua. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kita garis bawahi kata dipilihnya. Siapapun kita, maka sebenarnya kata dipilih itu penting. Apalagi bagi kita yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebab kalau kita tidak dipilih, jangan coba-coba. Ini penting saudara. Dalam Alkitab ada satu kisah, tabut Allah sedang diangkut. Tahu-tahu yang mengangkut tabut Allah ini seperti tidak mampu, sehingga hampir terjatuh tabut itu. Ada orang yang tiba-tiba mencoba mengangkat tabut ini. Baik enggak yang dilakukan? Baik. Tetapi karena tidak dipilih, Alkitab mencatat dia mati. Jadi saudara, peneguhan panggilan kita untuk dipilih itu penting saudara. Sebab kalau tidak dipilih mencoba-coba, satu ketika ada orang diminta untuk menyampaikan pesan. Ada yang antusias, semangat. Dia duluan. Terus ada satu lagi yang ditunjuk, yang dipilih menyampaikan pesan ini. Sama-sama berangkat. Ternyata orang yang antusias tadi, yang tidak dipilih tadi, duluan sampai. Nah, waktu disampaikan, saya punya pesan ini. Bukan kamu yang menyampaikan pesan. Bukan kamu. Ternyata ada orang lain yang diminta menyampaikan pesan itu. Jadi saudara, ini penting. Memastikan kita dipilih. Nah saya yakin kriteria untuk kita dipilih, tentu itu merupakan satu proses yang panjang. Bukan hanya dipanggil loh ya. Makanya saudara, saya selalu berdoa untuk pelayanan kami yang kecil, itu benar-benar supaya setiap yang dipercaya oleh Tuhan melayani, benar-benar dipilih. Sebab kalau tidak dipilih, bayangkan saudara, mati. Mungkin bukan mati jasmani, tapi mati rohani saudara. Bayangkan orang mati melayani yang hidup. Bisa enggak? Enggak bisa. Makanya gairah dalam ibadah yang dilayani orang mati terhadap orang hidup, enggak akan bisa saudara. Enggak bisa. Kita hidup dulu,
maka kita bisa menghidupkan orang lain. Nah, syarat kedua ini untuk kita dapat melihat kebangkitan Yesus. Yang ketiga, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yang ketiga, yang sangat penting kita ketahui adalah kita punya pengalaman bersama Yesus. Makanya Yesus menunjukkan penderitaannya dan proses bagaimana dia hidup. Saudara, banyak orang ingin sukses, tapi tidak mau menjalani proses, nggak akan mungkin. Banyak orang mau kelas 5 atau kelas 6, tapi tanpa kelas 1, enggak mungkin. Banyak orang mau sarjana tapi tidak melalui jenjang SD, SMP, SMA, enggak mungkin, saudara. Harus ngikuti penderitaan, proses bagaimana Yesus menjalani sampai dia mati hidup. Ini harus mulai kita pahami. Harus punya pengalaman, merasakan penderitaan. Makanya saya sering sampaikan, kalau saya melayani dan ada hamba-hamba Tuhan, saya sering ceritakan begini. Jangan sampai ada orang menceritakan bagaimana Danau Toba, tapi tak pernah ke sana, jangan. Dia nggak pernah ke sana, tapi menceritakan tentang Danau Toba. Dari mana dia tahu? Tapi ceritakanlah apa yang dialami. Kalau memang ke Danau Toba pernah ceritakan tentang itu. Makanya kami hamba-hamba Tuhan seringkali ya supaya ada bumbu di tengah-tengah khotbah gitu ya. Menyampaikan banyak hal, saya mencoba untuk tidak seperti itu, saudara. Saya mencoba untuk menyampaikan apa yang saya alami. Apa yang saya perbuat. Karena apa yang saya alami dan saya perbuat, maka saya dapat menunjukkan jalan yang tepat menuju yang saya harapkan. Ada yang mau ke Danau Toba di sini? Ada? Kalau ada yang mau, saya bisa tunjukkan. Tapi jangan ajak saya ke Ambon atau ke Irian. Belum pernah saya ke sana, sesat nanti. Jadi saudara, ini penting. Makanya kalau ada di antara kita yang Tuhan izinkan masuk dalam penderitaan sekarang, bersyukurlah. Amin. Bersyukur. Karena saatnya Tuhan akan tunjukkan bagaimana dia turun memberkati kita. Ini luar biasa, saudara. Kemudian yang berikutnya. Kita bacakan ayat yang ketiga ini. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri, menunjukkan dirinya. Satu hari ini siapa di antara kita yang berani tunjuk tangan? Tuhan menunjukkan dirinya kepada kita. Ada? Apalagi saudara di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi, bahkan saya mau ingin sampaikan firman Tuhan berkata, pada masa-masa terakhir akan terjadi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Maka kita ingin untuk terus dapat memandang Yesus. Sehingga pemazmur katakan, waktu ku pandang wajahmu, aku puas. Makanya saya suka satu lagu, saudara. Memandang wajahmu, rasakan kasih-Mu. Ada orang yang sedang pacaran di sini? Ada? Anak-anak muda ada? Waktu kita pandang dan pasangan pacar kita lah datang. Senang enggak? Pasti senang, laparnya hilang. Senang banget. Ya. Saudara terkasih, ini luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan yang punya inisiatif untuk apa? Menampakkan dirinya, baik benar Tuhan itu. Makanya seperti pendeta Iwan selalu, Tuhan baik.
Selalu di ujungnya itu Tuhan baik. Baik benar Tuhan itu. Siapa kita ini? Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita perbuat? Tapi herannya Tuhan itu selalu datang menunjukkan dirinya kepada kita. Ada 2 murid, dia meninggalkan Yerusalem, turun ke Emmaus, tinggalkan sumber sukacita, tinggalkan hadirat Tuhan. Tapi Tuhan masih mau menunjukkan dirinya. Itu kan Tuhan baik kan. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Kesempatan untuk kita dapat menerima kebaikan Tuhan. Jadi saudara alami bukan satu jam, 2 jam, tiap saat kehadiran Tuhan. Karena dia punya inisiatif menunjukkan dirinya. Bagi yang kesepian jangan kesepian lagi. Amin. Kenapa? Tuhan menunjukkan dirinya kepada kita. Amin. Saya yakin Tuhan itu lebih dari suami, lebih daripada istri, lebih daripada anak, lebih daripada pacar, lebih daripada segalanya. Amin. Lebih dari semua. Jadi bagi yang jomblo sekarang jangan takut. Amin. Dia datang dengan keperkasaannya, dengan kehebatannya, keluar biasaan. Ya. Dia datang mendatangi kita, padahal kita ini siapalah, udah hitam. Apalagi. Tapi Tuhan itu baik. Kemudian dikatakan, dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berbicara, ini yang sering saya sorot saudara dalam ibadah. Seringkali sekarang dalam ibadah orang-orang Kristen sepi, sunyi senyap. Padahal Bartimeus datang kepada Yesus. Yang menghentikan langkah Yesus apa? Seruannya, benar tak? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Shh, memang ada tantangan. Pernahkah kita merasakan berdoa sepertinya kita seperti diseret untuk diam. Ada saudara di jemaat kami itu waktu berdoa, malah tidur. Tidur kami tinggalkan dia nggak sadar. Kami matikan lampu dia nggak sadar dia. Saya mau ingin sampaikan, kalau hanya seruan biasa-biasa tidak akan pernah dapat menghentikan langkah Yesus. Tapi seruan yang berproses, karena dikatakan pada waktu murid-murid orang-orang bilang diam, makin kencang dia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Yesus menghentikan langkahnya dan Yesus katakan, apa yang ingin engkau inginkan, aku perbuat bagimu. Apa yang engkau inginkan, aku perbuat bagimu. Ternyata toleransi Yesus atas kebutuhan dan keperluan kita, itu dasarnya adalah seruan kita. Makanya hari-hari ini, kalau namanya doa, makin kencang itu makin bagus. Makin keras makin bagus. Menghentikan langkah Yesus. Nah kemudian, berikutnya, kita baca ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, yang berikut syarat untuk kita dapat melihat kenaikan Yesus dan menerima berkatnya adalah untuk kita tetap tinggal di Yerusalem. Nah, dalam ibadah hari Minggu kami sampaikan di situ, apa makna Yerusalem itu? Yerusalem itu maknanya adalah pusat hadirat Allah. Pusat kemuliaan Allah. Pusat damai sejahtera. Pusat sukacita. Jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Tetap di Yerusalem. Jadi saudara, apapun masalah dan persoalan kita hari-hari ini tetap di dalam bait Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Karena kita yakin bahwa pada saat kita berada dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan akan
menunjukkan kuasa yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah saudara, setelah kita melakukan proses atau syarat-syarat untuk kita dapat melihat kenaikan Yesus dan menerima janjinya, yang pertama tadi menuliskan segala sesuatu tentang apa yang dikerjakan Yesus dalam kehidupan kita. Yang kedua, memastikan kita ini dipilih. Yang ketiga, memastikan kita punya pengalaman hidup bersama dengan Yesus. Nah, yang keempat sudah terkasih, kita dapat berbicara dan kita dapat berhadapan, bertemu dengan Dia. Dan yang terakhir saudara apa? Yaitu kita tetap tinggal di Yerusalem. Yerusalem sekali lagi pusat pengharapan, pusat sukacita, pusat hadiratnya, pusat kemuliaan Allah. Harus tetap di sana. Nah, saudara, apa yang kita peroleh? Coba kita lihat dalam kitab Lukas. Lukas pasal yang ke-24. Kita akan lihat ayat yang ke-50. Lukas pasal 24 ayat ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Saya sedikit sampaikan di sini saudara, jangan berani keluar dari Yerusalem tanpa penyertaan Tuhan. Dalam kisah ini disebut Yesus yang membawa. Yesus yang membawa. Makanya tiap-tiap hari biarlah kita minta supaya Tuhan membawa kita ke pekerjaan kita. Tuhan yang membawa kita dalam seluruh aktivitas kita. Apalagi dengan ancaman virus corona. Kita kan nggak tahu siapa yang kena virus, siapa yang tidak kena. Tapi kalau Tuhan yang membawa, pasti aman. Amin. Amin dah saudara. Amin. Pasti aman. Tuhan yang membawa. Nah, apa yang kita peroleh? Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi berkat Tuhan itu merupakan hasil yang luar biasa bagi setiap kita yang menyaksikan kenaikan Yesus. Kemudian yang kedua, apa yang kita hasilkan? Apa yang kita peroleh? Perubahan apa yang ada dalam kehidupan kita bila kita menyaksikan kenaikan Yesus? Ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Nah ini ayat 52. Mereka sujud menyembahnya. Sujud. Jadi yang pertama saudara, orang-orang yang punya pengalaman menyaksikan kenaikan Yesus adalah orang-orang ini akan merendahkan diri di hadirat Tuhan. Sujud menyembah. Makanya waktu kita tinggikan Yesus, maka orang-orang ini sebenarnya akan punya pengalaman kehidupan kerohanian yang sudah diubahkan, yaitu sujud menyembah. Kemudian yang kedua, lalu mereka pulang ke Yerusalem. Selalu pulang sana, pulang. Jadi kalau ada di antara kita yang sudah mulai menjauhkan diri dari Yerusalem, balik. Pulang. Kemudian dengan sangat sukacita. Sangat sukacita. Ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini luar biasa hasil dari kita yang menyaksikan kenaikan Yesus. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan dimanapun berada, termasuk yang di rumah, bila kita menyaksikan Yesus naik ke surga, maka hidup kita akan menjadi hidup yang diwarnai dengan penyembahan. Hidup kita yang diwarnai adalah hidup yang bersukacita. Hidup kita yang selalu punya keinginan untuk kembali ke Yerusalem. Hidup kita yang senantiasa berada di bait Allah. Berada di bait Allah
dan jangan lupa ini, memuliakan Allah. Seperti saya katakan tadi, banyak orang berada di bait Allah, tapi bukan untuk memuliakan Allah. Tapi orang yang menyaksikan Yesus naik, maka mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Inilah renungan kenaikan pada saat pagi hari ini. Kami sangat yakin jemaat Tuhan yang ada di rumah atau di mana saja berada yang menyaksikan renungan ini, biarlah kita kembali supaya kita semangat pada saat kita menyaksikan kenaikan Yesus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan nanti kami akan mengundang para majelis untuk maju ke depan dan kita mengelilingi meja perjamuan dan kita akan berdoa. Ya, kita akan nyanyikan satu lagu sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus dengan nyanyian Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Kami mengundang majelis jemaat untuk maju ke depan. Dari barat, amin. Haleluya, amin. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau
bersyukur buat kesempatan ini. Untuk kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kuduskan dan urapilah kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat menjadi saluran pada saat ini. Kami percaya dalam tubuh dan darah-Mu ada kuasa yang membuat kami dapat mengalami kebangkitan-Mu. Dan kuasa-Mu akan nyata untuk menolong setiap kami yang menerima tubuh dan darah-Mu. Kuduskan hamba-hamba-Mu Tuhan. Layakkanlah kami untuk menjadi saluran dalam pelayanan ini. Kami tabiskan roti dan anggur ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Betapa besar kasih hati yang hancur, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu, haleluya. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, amin. Pulihkanku. Mari kita bersyukur untuk tubuh dan darah Yesus yang ada di tangan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu. Melalui roti dan anggur yang sudah ada di tangan kami, kami percaya di dalamnya ada kuasa. Kuasa sehingga tubuh kami yang lemah dikuatkan. Bahkan kami aman oleh perlindungan kuasa darah-Mu. Kami akan berkata oleh bilur-bilur-Mu, kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari pegang dengan iman roti di tangan kanan kita. Ini bukan roti biasa, tetapi tubuh Yesus yang diserahkan supaya tubuh kita yang lemah memperoleh kekuatan dalam menghadapi hari-hari kita yang semakin sulit. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Tangan kiri kita taruh di bagian dada atau yang sakit dalam tubuh kita. Kita pegang dengan iman bahwa ini bukan anggur biasa, tapi darah Yesus yang meluputkan bangsa Israel sehingga luput dari ancaman malaikat-malaikat maut. Kita yakin oleh kuasa darah Yesus, maka kita akan aman
terlindung di dalam Dia. Kita angkat, kita tinggikan, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Allah Bapa, Allah, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Oh, glory. 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 Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Kami imani bahwa sekarang kami sudah sembuh. Sekarang kami sudah kuat. Itu semua terjadi oleh karena kuasa darah-Mu. Kuasa daripada tubuh-Mu Tuhan yang telah menyatu di dalam kami. Berkati umat-Mu yang telah menerima tubuh dan darah-Mu, yang telah menikmati. Biarlah Tuhan kuasanya boleh nyata dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Sehingga kami dapat menceritakan bagaimana luar biasanya Engkau senantiasa memberikan terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami aminkan dan kami terima semua janji-janji-Mu, janji firman-Mu, dan janji korban-Mu untuk setiap kami. Dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mengundang Bapak Yoyon, kemudian petugas perjamuan mengambil kembali cawan-cawan yang ada. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin Anda percaya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan yang boleh menguatkan dan meneguhkan kita dalam menghadapi hari-hari yang kita jalani hari-hari ini. Puji Tuhan, kita juga sudah diberkati oleh roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Saya ingin percaya kita boleh semakin dipulihkan, dikuduskan, disucikan, bahkan kita diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang sudah membagikan berkat-berkat firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri untuk ibadah kita pagi hari ini. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa berkat, kita angkat pujian. Bagi Dia segala kemuliaan. Haleluya, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala kehormatan. Oh, bagi Dia segala pujian,
dan sampai selama-lamanya. Berkat-Mu melimpah untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Yang sakit sembuhkan, yang lemah berikan kekuatan, yang punya masalah Engkau selesaikan, yang bimbang pertetapkan hati mereka, bahkan yang undur dari Engkau Tuhan, tarik dengan cara dan kuasa-Mu. Kami percaya perlindungan-Mu, pertolongan-Mu akan nyata dalam kehidupan kami. Berkati Ibu Gembala di tempat ini, berikan terus kekuatan, hikmat, akal budi di tempat yang maha tinggi, boleh tercurah kepada hamba-Mu. Berkati para pemimpin negara kami Tuhan, untuk mampu dan sanggup membawa warga negara kami Indonesia ini keluar dari masalah ekonomi, masalah sosial, masalah keamanan, terlebih masalah kesehatan. Berikan pengurapan-Mu kepada pemimpin kami, Bapak Presiden. Kami percaya Engkau telah menentukan dia menjadi presiden di negara ini. Kami percaya Engkau akan terus menyertai dan mendampingi. Kami juga berdoa untuk garda terdepan, yaitu para medis yang menangani para pasien corona. Urapi mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga melalui tangan-tangan mereka ada mujizat Allah yang terjadi. Kami juga berdoa untuk setiap pasien yang ada Tuhan, Engkau juga berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh aktivitas kami pada hari-hari yang akan datang. Kami percaya bersama-Mu kami akan selalu mengalami kemenangan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan kita mengulurkan tangan kita menerima berkat dari Dia, dari tempat yang maha tinggi. Itulah sebabnya saudaraku terkasih, kita menerima berkat dari Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai pada saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang mendang dan percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati kita semua dan selamat merayakan hari kenaikan Yesus. Haleluya.